Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Munawar Haji dari Universitas Pohuwato, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 10 aplikasi yang menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Mari kita simak baik-baik. Yang pertama, Zoom. Zoom adalah sebuah layanan konferensi video yang berbasis cloud computing. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, stetoskop, hingga telepon dan sistem ruang. Kelebihan Zoom. Yang pertama, mudah digunakan dan diatur. Yang kedua, fitur yang serbaguna untuk rapat dan seminar web. Yang ketiga, kualitas audio dan video yang sangat tinggi. Kemudian kekurangan Zoom. Yang pertama, keamanan yang menjadi perhatian. Yang kedua, batas durasi rapat untuk pengguna gratis. Yang ketiga, ketergantungan pada koneksi internet. Yang kedua ada Siri. Siri iPhone adalah asisten virtual milik iPhone yang berfungsi untuk menjalankan perintah tertentu hanya melalui suara. Kelebihan dari fitur Siri yang pertama memiliki banyak fungsi yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua mudah digunakan. Yang ketiga hadir dengan berbagai pilihan bahasa. Kekurangan dari fitur Siri yang pertama harus terhubung ke jaringan internet. Kemudian yang kedua, pada momen tertentu perintah suara tidak dapat dilaksanakan oleh iPhone saat berbicara. Yang ketiga ada aplikasi Remini. Remini merupakan sebuah aplikasi pengelolaan gambar dan pemulihan gambar yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI untuk mengubah gambar yang buram, kabur, atau cacat menjadi gambar yang lebih tajam, jelas, dan detail. Kelebihan aplikasi Remini yang pertama adalah aplikasi Remini sangat mudah, bahkan untuk pemula. Yang kedua, versi premium yang cukup terjangkau. Yang ketiga, cara menggunakan Remini tergolong sederhana. Kekurangan aplikasi Remini yang pertama, kuota harian terbatas. Hanya tersedia 10 kuota per hari untuk versi gratis. Yang kedua, versi gratis mengharuskan menonton iklan yang durasinya cukup panjang, 5-15 detik. Yang keempat ada Netflix. Netflix merupakan sebuah platform streaming online di mana pengguna dapat memilih film dan serial televisi untuk ditonton di mana saja dan kapan saja. Kamu bisa menikmati layanan ini dengan menggunakan PC, laptop, smartphone, atau tablet. Kelebihan Netflix. Yang pertama, kelengkapan koleksi konten. Yang kedua, harga lebih terjangkau. Yang ketiga, tersedia beberapa fitur yang memanjakan pengguna. Kekurangan Netflix. Yang pertama, harus menggunakan kartu kredit. Dan yang kedua, harus memiliki internet yang cepat dan stabil. Yang ketiga, kualitas video tidak stabil. Kelima ada Slack. Slack adalah salah satu aplikasi komunikasi yang banyak digunakan di perusahaan. Setiap perusahaan pasti menggunakan dukungan aplikasi untuk berkomunikasi antara pekerja. Bagi kamu pekerja kantoran mungkin sudah tidak asing dengan aplikasi ini, terlebih jika kamu bekerja secara remote. Kelebihan aplikasi Slack. Yang pertama, pesan instan. Yang kedua, dapat berbagai file. Yang ketiga, ada notifikasi. Kekurangan aplikasi Slack. Yang pertama, menjadi adiktif. Yang kedua, berita itu dengan cepat terpukul. Yang keenam ada Google Map. Adalah aplikasi peta online gratis dari Google. Google Map dapat diakses melalui browser, web, atau melalui perangkat mobile. Anda dapat menggunakan Google Map untuk mendapatkan arahan detail dari suatu lokasi, mencari informasi tentang bisnis lokal, dan banyak lagi. Kelebihan Google Map. Yang pertama adalah tombol navigasi yang menunjukkan arah berjalan kemana. Yang kedua, menampilkan tempat-tempat secara terperinci dan terperinci. Kekurangan Google Map. Yang pertama ada beberapa tempat yang belum dipetakan dalam map. Yang kedua ada beberapa tempat yang salah terletakkan. Yang ketujuh ada aplikasi mobile. Aplikasi mobile merupakan sebuah proses dari suatu pengembangan aplikasi yang biasanya dibuat untuk sebuah perangkat program seperti handphone atau yang lebih dikenal dengan smartphone. Aplikasi ini sudah ada di telepon ketika proses manufaktur terjadi yang biasanya disebut sebagai aplikasi bawahan. Kelebihan aplikasi mobile. Yang pertama, hanya memiliki satu domain. Yang kedua, sisi visual aplikasi sangat menarik. Yang ketiga, terjamin dalam hal kualitas dan pengamanannya. Kekurangan dari aplikasi mobile.
Yang pertama, biaya pengembangan dan maintenance yang mahal. Yang kedua, siklus deployment yang lama. Yang kedelapan, aplikasi Trello. Trello adalah aplikasi manajemen tugas atau task management untuk memudahkan bekerja sama dengan tim. Di Trello kamu akan bisa melacak pekerjaan yang sedang dilakukan, siapa yang melakukannya, hingga sudah sampai mana proses pengerjaan suatu pekerjaan. Kelebihan aplikasi Trello. Yang pertama, perubahan akan otomatis bisa dilihat oleh siapapun secara real time tanpa perlu menunggu. Kekurangan aplikasi Trello. Yang pertama, perlu koneksi internet untuk menggunakannya. Yang kedua, aplikasinya berbayar. Yang kesembilan, aplikasi Linkshot. Linkshot adalah aplikasi yang digunakan untuk menangkap layar, baik di Android maupun di laptop. Kelebihan aplikasi Linkshot. Yang pertama, aplikasi gratis. Yang kedua, mudah digunakan, dan yang ketiga, ukuran besar. Kekurangan aplikasi Linkshot. Yang pertama, jika Anda ingin menangkap gambar pada layar komputer Anda, sebetulnya sudah ada aplikasi bawahan yang bisa Anda gunakan. Yang terakhir, ada Gmail. Gmail adalah layanan surat elektronik milik Google. Pengguna dapat mengakses Gmail dalam bentuk surat web, HTTPS, protokol POP3, atau IMAP4. Gmail diluncurkan dengan sistem undangan dalam bentuk peta pada 1 April 2004 dan tersedia untuk publik pada 7 Februari 2007, meski masih menyandang status beta. Kelebihan Gmail. Yang pertama, email terkirim secara kilat. Yang kedua, sistem antivirus yang canggih. Yang ketiga, anti-spam yang efektif. Kekurangan Gmail. Yang pertama, kolom reply yang kecil. Yang kedua, tampilan yang terkesan menonton. Dan yang ketiga, manajemen email yang